Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita sudah memasuki jam pembelajaran PAI pada hari ini ya. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Harap mudah-mudahan Dosa nggak sih? ya, Ibu harap mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita semua selalu tergolong kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Oke. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu mau menanamkan motivasi buat kalian juga ya. Walaupun keadaan pandemik seperti ini, kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Walaupun sedang di rumah saja, belajar dari rumah, lalu bekerja dari rumah, tetap kita harus semangat untuk menuntut ilmu, oke? Nah, pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab syukur ya. Sebelum ke situ, pada minggu lalu, kita telah membahas mengenai bab apa? Masih ingat tidak? Menghidupkan nurani dengan berpikir kritis ya. Nah, pada bab tersebut yang perlu digarisbawahi apa? Kata apa tuh yang paling sering dijelaskan oleh Ibu? Ulul? Coba albab. ada yang masih ingat nggak? Ya, ulul albab. Ulul albab itu apa sih? Ulul albab itu adalah orang-orang yang berakal ya. Orang-orang yang memanfaatkan akalnya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang ulul albab. Mudah-mudahan kita selalu tergolong dalam orang yang memiliki gelar ulul albab. Baik, teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai bab syukur. Materinya itu adalah, nah ini ya, Ibu udah share screen. Kalian tolong fokus ya. Ada ya, muncul nggak? Ada Bu. Sebentar. Sebentar ya. Langsung. Sebentar. Oke ya. Nah, ini dia Ibu sudah membuat bahan ajar berupa PPT. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu dalam materi ini ada KD ya. KD itu kompetensi dasar pengetahuan. Jadi kita itu diharapkan kalian bisa menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan surat Al-Baqarah serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah. Selain itu, di sini juga bisa. Sebentar, Pak. Hostnya Sandra juga sih. Udah masuk, Pak? Ya, oke. Ya, lanjut ya. Selain itu, kita juga diharapkan mampu membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Ada pertanyaan. Ibu namanya siapa? Belum. Aku kameranya belum nyalain. Si Ibu error. Lihat nge-like. Bodo amat. Halo, ini siapa yang lagi bicara ya? Di-unmute dulu ya. Oke. Belum ada ya? Nah, muncul lagi ya screen-nya. Oke. Selain itu, kita juga harus mampu menghafal membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 sesuai dengan tajwid dan mahrojul hurufnya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian mampu menganalisis makna dan asbabun nuzul dari Quran surat Luqman, oke? Lalu diharapkan mampu menjelaskan isi kandungan surat Luqman dan menyebutkan hikmah
serta manfaat yang terkandung dalam surat ini. Oke. Lalu menyebutkan contoh perilaku bersyukur pada Allah. Ada nggak muncul nggak? Nggak connect ya? Sebentar ya. Jaringannya nggak stabil di sini. Dari tadi keluar masuk. Pakainya apa itu? Pakai Telkomsel atau apa itunya? Oh, pantes. Nanti nggak stabil. Oke, muncul nggak screen-nya ini? Udah muncul belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Aduh, sebentar ya. Kalau belum, Ibu sebentar. Linda minta tolong diizinin buat share screen. Jadi Oke, muncul ya. Muncul. Siap. Lanjut lagi. Fokus lagi, oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, tadi sudah Ibu sebutkan beberapa ya. Kita juga harus mampu mengidentifikasi tajwid, Quran Surat Luqman, dan menghafal Quran Surat Luqman. Oke, Ibu harap kalian buka Quran masing-masing di rumah. Ada kan ya? Bu, maaf Bu, katanya Miftah nggak bisa masuk. Miftah nggak bisa masuk, kenapa? Error katanya Bu. Oh gitu. Ya udah nggak Iya. apa-apa. Nanti dicoba lagi ya. Dicoba Iya. terus. Ya. Silakan udah buka Quran masing-masing belum? Sudah ya, kita baca sama-sama Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Siapa yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Zaki boleh Bu, ayat 13-nya Bu. Oke, boleh. Langsung aja sama 14-nya. Oh ya, siap Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Oke, bagus ya. Siapa tadi teh Zaki, Muhammad Zaki. Sudah bagus baca Qur'annya, panjang pendek sudah bagus, sudah betul, lalu tasydidnya juga sudah betul ya. Oke. Kita lihat terjemah dari surat Luqman. Ada yang membacakan? Saya boleh, Bu. Ayo, siapa? Oke, Ada mantap. Silakan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu."
Oke, sip, mantap. Terima kasih ya, Anissa. Terima kasih juga Zaki tadi telah membacakan. Oke, kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Akan review ulang. Kan waktu minggu kemarin kita sudah bahas ya mengenai ini. Tapi Ibu akan review juga supaya kalian nanti lebih paham untuk bahan ujian. Oke. Nah, isi kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 ini sangat bagus ya. Nah, Ibu di sini menyajikan satu nama, yaitu Luqman Al-Hakim. Nah, jadi yang dimaksudkan Luqman dalam Al-Quran itu adalah tokoh Luqman Al-Hakim. Waktu itu ada dua penafsiran, antara Luqman Al-Hakim dan Luqman Ibnu Ad. Nah, kalau Luqman Ibnu Ad itu adalah tokoh yang terkenal akan kepemimpinannya yang bagus ya, kebijaksanaannya. Nah, kalau Luqman Al-Hakim itu terkenal dengan orang yang mampu berkata-kata bijak, orang yang mampu memberikan nasihat dengan perumpamaan-perumpamaan yang bagus ya. Nah, jadi yang dikatakan dalam Quran itu adalah Luqman Al-Hakim. Nah, ini harus digarisbawahi. Takutnya nanti di ujian ada yang dimaksudkan surat yang dimaksudkan Al-Quran, Luqman mana nih? Luqman Al-Hakim atau Luqman Ibnu Ad? Jawabannya apa? Luqman Al-Hakim ya. Oke. Sip. Nah, sekarang ada dua poin yang harus kita garis bawahi di dalam kandungan surat Luqman ini. Yang pertama itu adalah di ayat 13 nih, kita lihat terjemahnya lagi. Di ayat 13 dikatakan bahwa Luqman itu seorang sebagai orang tua ya, yang memberikan nasihat kepada anaknya. Nasihatnya seperti ini, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, itu yang menjadi poin dalam surat ini adalah bahwa kita juga sebagai umat muslim tidak boleh mempersekutukan Allah, karena itu adalah perbuatan kezaliman yang besar. Oke. Nah, dalam surat Luqman ini ayat 14-nya ada juga nasihat selain larangan mempersekutukan Allah adalah perintah berbuat baik kepada orang tua. Karena di dalam ayat 14 dikatakan bahwa kedua orang tua kita itu telah banyak berkorban ya untuk kita. Ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Maksudnya adalah beban yang tiada hentinya ketika sudah mengandung, lalu melahirkan, lalu menyusui, lalu membesarkan kita sampai saat ini. Itu adalah pengorbanan yang tidak akan bisa kita balas ya. Makanya dalam surat ini dikatakan kita harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, kepada ibu bapak kita. Setelah Allah, orang tua gitu ya. Nah, makanya ada perkataannya bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah. Nah, seperti itu. Makanya kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Seperti itu ya. Lanjut saja. Nah, Ibu akan membahas mengenai antara ibadah dan syukur. Maksudnya apa nih? Jadi, ketika kita bersyukur tidak cukup hanya melalui hati saja. Ketika kita bersyukur tidak cukup dengan ucapan hamdalah saja, alhamdulillah. Tapi kita harus juga melalui hati, setelah hati itu lisan, setelah lisan itu perbuatan. Contoh, kalau misalnya bersyukur kepada sesama manusia, seperti apa? Membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik. Pernah Ibu katakan ya, ketika ada orang yang memberikan kita makanan, ketika kita kelaparan, suatu saat kita harus membalasnya dengan yang lebih baik. Ya, misal makanannya ditambah minuman, gitu. Itu membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik. Itu adalah bentuk syukur melalui perbuatan. Selain itu, kita juga harus bersyukur pada Allah melalui hati, lisan, pun perbuatan. Dengan cara apa kalau pada Allah? Beribadah. Iya. Ya, sudah tertera ya di sini, beribadah. Maksudnya beribadah itu seperti apa? Kalau misalnya kita setiap harinya sedekah misal 1.000, nah kita mau mau bersyukur kepada Allah, kita
menambah ya sedekah kita, misal sehari menjadi 10.000. Atau kita sholat wajib 5 waktu, kita tambah sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatib, itu dilakukan. Itu bentuk syukur kita kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas ya, mengidentifikasi tajwid Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Nah, sekarang kita bahas. Berhubung kemarin tidak dibahas ya, hanya tugas saja. Sekarang kita bahas sama-sama. Oke. Sebentar. Kalau mau ngegarisin itu yang mana sih? Raw ya? Nggak bisa. Sebentar ya. Oke, sambil dibahas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idqola. Nah, di sini hukum bacaannya apa? Ada yang tahu? Matabi'i. Matobi. Mantap. Kenapa matobi? Karena huruf Qaf Berharokat. bertemu dengan alif. Karena ada huruf yang diikuti oleh alif. Tapi ada juga matobi'i yang misal huruf bertanda fathah, itu kan diikutinya oleh alif, itu matobi'i. Kalau hurufnya bertanda kasroh, diikutinya sama apa? Ya, Sama huruf mati. apa? Sip, mantap. Ya mati. Kalau hurufnya bertanda domah, diikuti oleh? Waw mati. Ya, bagus. Jadi, matobi itu dibacanya panjang 2 harokat ya. Sip, matobi, Ibu kira kalian sudah paham ya. Nah, ini siapa yang lagi baca? Lanjut ya, sekarang kita ke hukum bacaan yang selanjutnya. Wa idh qala Luq. Nah, Luq di sini hukum bacaannya apa? Qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Kenapa dikatakan sugro, enggak kubro? Karena berada di tengah kalimat. Karena berada di tengah kalimat ya. Pantulannya pun kecil. Kalau contoh qalqalah kubro dalam surat Al-Ikhlas ya, misal Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, had. Nah, itu qalqalah kubro di akhir kalimat ya. Nah, kalau qalqalah sugro ini contohnya luq. Nah, ada juga nih lib. Nah, itu juga qalqalah apa? Sugro. Iya, pintar. Baik, lanjut. Nah, libnihi. Nah, hi di sini tuh apa? Ada yang tahu? Matsilah Qasiroh. Ah, mantap. Udah pada pintar ya. Madsilah qasiroh. Dikatakan madsilah qasiroh dikarenakan apa? Dikarenakan ada hadomir yang di depannya itu huruf selain huruf hamzah. Ini huruf wa kan ya, depannya huruf wa. Nah, makanya ini madsilah qasiroh. Kalau madsilah tawilah itu depannya huruf hamzah. Itu madsilah tawilah. Dan dibacanya kalau madsilah qasiroh itu bacanya hanya 2 harkat, kalau madsilah tawilah itu bacanya 4 harkat atau 5 harkat. Oke? Lanjut. Wa huwa ya'izuhu ya. Nah, hu ya. Ini apa? Sama matsilah qasiroh. Iya, madsilah qasiroh bukan matobi'i ya. Jadi tidak semua yang panjangnya 2 harokat itu dikatakan sebagai matobi'i. Bukan ya. Kalau ini kan hak domir. Ini tuh namanya hak domir. Ini hak domir. Depannya itu selain huruf hamzah. Makanya dikatakan madsilah qasiroh. Oke.
mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Ya bunayya la. Nah, ini gampang. Apa? Matabi'i. Sip. Matobi'i ya. Tusyrik billah. Billah. Ini apa? Tarkib. Apa? Tarkib. Tarki. Ya, mantap. Tarkik. Kenapa? Lafaz Allah dibaca tipis. Nomor tebal. Berharokat. Ya, lafaz Allah yang sebelumnya itu huruf berkasroh. Kalau lafaz Allah sebelumnya itu huruf berdomah atau berfatah, itu dikatakan tabhim, bacanya tebal. Bauloh, buloh gitu ya. Kalau baknya berkasroh kan tipis ya bacanya. Billah, nah itu tarki. Oke, ibu kalian sudah paham? Lanjut ya. Inna. Gunnah. Gunnah. Gunah apa? Gunah? Gunnah. Gunah? Gunah nun ya. Kan ada gunah mim sama gunah nun. Nah ini kan inna gunah nun. Maksudnya gimana sih kalau gunah itu? Ditahan 3 rakaat. Ya ditahan. Masukkan dulu, baru ditahan 2 harokat. Inna. Nah gitu bacanya. Makanya kalau lihat tasydid nih, bacanya jangan asal-asalan. Ina misalnya. Salah ya. Yang benar seperti apa? Inna gitu. Oke. Lanjut ya. Innasyir. Nasyir. Apa itu? Alif lam syamsiah. Oke, mantap. Kenapa? Karena ada alif lam depannya huruf yang shinnya itu bertasydid ya, itu ciri khas alif lam syamsiah, ada tasydid. Inna syirka, lanjut ya, lazulmun. Mun'a itu apa? Izhar. Safawi. Ya, kenapa? Karena Tanwin bertemu ain. Ya, izhar ada berapa hurufnya? 6. 6. Apa aja? Hamzah, Alif, ya, mim, nun, hamzah, waw. ha, ain. Ha, Nah, coba ain, ibu. ain, ko, go. Kalau ibu urutannya seperti ini. Hamzah, ha, ain, ha, gin, ho. Nah, itu huruf hamzah. 6. Ini kan tanwin nih, domah tanwin dalam mim. Di atas mim itu domah tanwin. Depannya ain. Ain itu huruf izhar, makanya dikatakan izhar. Izhar itu artinya jelas. Jadi kita bacanya jelas. Mun'a, beda sama ihfa ya. Misal anta itu samar-samar. Seperti itu. Lanjut, terakhir zim. Nah, itu apa? Mad arid li sukun. Ya, mad arid li sukun. Oke, mantap. Bagus ya. Kenapa mad arid li sukun? Lupa ibu tanya. Mad tabi'i di akhir kalimat. Ya, bagus. Mad tabi'i di akhir kalimat. Di sini kan ada zim ya. Nah itu di akhir kalimat dimatikan gitu ya. Jadi zim itu mad arid li sukun. Bacanya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Oke, ibu harap kalian bisa memahami. Kalau misalnya ada yang kurang paham boleh bertanya ya. Nah ini ayat 14-nya boleh kalian Miftah masih periksa nggak bisa lagi ya masuk, tugas katanya, kalian. Bu. Siapa? Miftah masih nggak bisa masuk. Miftah nggak bisa masuk. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya karena jaringan gitu. Nggak tahu, Bu. Ini tulisannya error keluar dari Zoom-nya. Oh gitu. Kenapa ya? Dicoba lagi aja tuh dah ibu Error mah. kode, kata error kode. Nggak bisa masuk. Dicoba lagi aja ya. Mungkin jaringannya sepertinya. Di-invite, coba diizinkan dulu kalau sama kamu. Udah diizinkan masuk belum? Sudah, Pak. Di-admit. Dicoba lagi masuk. Oke ya. Lanjut ya sambil nunggu.
Sebentar nih, error. Ibu ada video ya, kalian simak dengan baik. Ibu harap kalian bisa mengambil hikmah dari video yang Ibu tampilkan. Mana yang mau masuk tuh belum ada? Siapa namanya? Mifta masih nggak bisa masuk, Bu. Nggak tahu ini tulisannya error nggak bisa masuk ke Zoom-nya. Sepertinya itu sinyal. Baik, berhubung waktu ya, kita lanjut aja. Ibu akan menampilkan sebuah video. Sebentar ya. Ada suaranya nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Tunggu. Belum muncul, Bu. Nah, masuk. Ada suaranya tidak? Belum. Oh, belum ada suaranya. Belum ada. Sahabat hari masih saja merasa kurang Oke. dan menjadi orang yang belum punya kendaraan mewah, belum punya bahagia, Ya, sebentar ya, bukan yang itu videonya. Nah, yang ini coba disimak videonya. Ulang ya. Nggak muncul. Belum muncul, Bu. Belum muncul. Belum muncul. Kalau kamu tuh yang ini yang simpati. Simpati ya. Iya. Nah, coba. Ada di ini mengaji. Ada. Hijau. Ya, udah muncul. Ya.
Oke, itu dia. Nah, coba ada yang bisa berpendapat apa hikmah dari video tersebut? Apa yang bisa diambil hikmah dari video tersebut? Ada yang berpendapat? Harus bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Oke, si Raden Anissa mantap. Yang lain ada lagi? Coba apa maksud dari video tersebut? Dan apa hikmah yang bisa diambil? Selain kita harus bersyukur. Oke, kalau tidak ada, dari Raden Anissa sudah betul ya. Jadi, Rian The Massive. ya lagu The Massive ya. Ya, jadi kita itu harus mensyukuri apa yang kita punya. Tadi ada yang naik. Nah, seperti itu ya. Kita sudah tahu lagu The Massive. Nah, tadi ada yang naik motor, terus ngelihat yang punya mobil, pengen mobil. Padahal kalau orang tersebut lihat ke bawah, ada yang masih punya sepeda saja gitu. Nah, terus ada juga yang punya sepeda, lihatnya ke atas, pengen punya motor. Coba kalau lihat ke bawah, ada yang tidak punya sepeda atau motor sama sekali, hanya jalan kaki. Terus ada juga orang yang hanya berjalan kaki ke sana ke sininya gitu ya. Terus lihat yang naik sepeda pengen gitu, padahal kalau dia bersyukur, dia harusnya melihat ke bawah. Ada yang tidak bisa berjalan sama sekali. Ada yang kakinya lumpuh. Nah, kita bisa refleksikan bersama, apapun yang kita punya harus kita syukuri ya, karena belum tentu orang lain punya. Oke? Sip. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, ada yang mau bertanya? Coba ada yang mau bertanya tidak? Sudah jelas ya? Boleh bertanya tentang kasus apa gitu, boleh. Nggak usah malu-malu. Coba ada yang mau nanya nggak? Ada tidak yang mau bertanya? Kalau tidak ada, lanjut saja ya. Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Nah, kesimpulannya melalui video lagi. Nanti Ibu tutup lagi ya dengan kesimpulan dari Ibu. Tolong diperhatikan lagi videonya. Kalau tadi kan ilustrasi ya, video ilustrasi. Nah, kalau ini mana muncul tidak? Merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa. Error. Mau tanya. Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Nggak ada videonya. Videonya nggak muncul, Bu.
Nggak mau. Ibu nggak ada videonya. Ibu belum muncul. Cuma ada suaranya aja. Nah, coba diperhatikan ya. Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang. Merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa. Belum punya kendaraan mewah. Belum punya tempat tinggal impian. Belum memiliki dan belum punya. Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita miliki dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, keluarga, di asrama sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan ada yang hidup sebatang kara. Wabillahi alaikum warahmatullahi. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Al-Rahman? Karena Allah mengingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya Allah untuk bersyukur. Oke, itu dia ya. Jadi, intinya pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kita semua dapat menjadi orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu menerima apapun yang Allah berikan kepada kita dengan lapang dada. Nah, Ibu di sini ada gambar nih. Jadi bisa dikatakan syukur itu adalah sebagai solusi hidup kita. Ketika kita selalu bersyukur, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Hidup kita juga akan menjadi damai. Karena ketika kita bersyukur, hati kita akan menerima dengan lapang dada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, nah di sini gambar kedua, hidup adalah mensyukuri apa yang masih kita miliki. Tadi ya sesuai dengan video yang Ibu tampilkan bahwa kita harus bersyukur hidung kita masih utuh ya, tangan kita masih dua, kaki kita masih dua, telinga kita masih dua. Nah, itu adalah hal sepele yang sering kita lupakan, sering kita tidak syukuri, padahal itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah gitu ya, nikmat yang harus selalu disyukuri. Hidup akan begitu berat bagi mereka yang selalu mengeluh dan bagi mereka yang lupa untuk bersyukur. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada Bu mau nanya Bu. Boleh satu orang bertanya ya, karena waktunya mau habis. Satu orang siapa nih? Wah, tuh Bu. Siapa yang berbicara? Fajar. Fajar. Ya udah Fajar, boleh bertanya Fajar. Bukannya dua Bu? Satu dulu, nanti dilihat Oh, waktunya. Iya. Silakan. Siap. Bu mau nanya Bu. Fajar on kamera, mana mukanya? Nah, ya boleh bertanya. Ada. Bu mau nanya.
Enggak, Pori. Kenapa ketawa? Kalau Sok bertanya. ini banyak godaan, Bu. Kalau orang buta harus bersyukur, Bu. Ya. Sudah? Udah aja, Bu. Apakah Oke. harus bersyukur, Bu, orang buta? Ya. Tadi balik lagi, apapun yang Allah berikan untuk kita itu pasti yang terbaik dari Allah. Ketika kita nauzubillah min dzalik, ketika ada orang yang diberikan ujian, itu merupakan ujian ya, tidak bisa melihat dengan layaknya kita melihat, itu kita harus tetap syukuri. Kenapa? Karena pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketika begini, ada orang yang dikasih buta sama Allah ya, terus dia marah-marah, tidak menerima dengan lapang dada. Apakah dia menjadi bisa melihat? Tetap ya buta. Tapi ketika dia misal sebaliknya, dia mensyukuri apa yang Allah berikan gitu ya, dengan ikhlas, dengan sabar. Nah, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Dan yakin ketika Allah memberikan ujian untuk kita itu tidak akan di luar batas kemampuan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sabar diberikan ujian, berarti kita lolos gitu ya. Akan menambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal Ibu kalau yang lumpuh harus bersyukur juga. Ya bersyukur aja lumpuh karena pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada hikmah di dalamnya. Lalu misal Ibu udah aku mah pesek gitu ya, harus disyukuri atau tidak? Nah, itu juga harus disyukuri. Belum tentu kalau kita mancung kita cantik atau ganteng. Jadi apapun kita harus yakin apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Dan walaupun misal ya Ibu kan buta itu nggak enak ya, atau Ibu lumpuh itu kan nggak enak, itu tidak bisa hidup seperti orang-orang yang lain, tidak bisa hidup normal. Ya ingat, sabar saja, lalu ikhlas, memang walaupun susah gitu ya dilakukan, tapi ketika kita bisa melewati ujian tersebut dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah akan menambah nikmat kita, Allah akan mempermudah apapun yang kita lakukan. Seperti itu, Fajar. Oh iya, Oke ya? Bu, makasih. Sama-sama. Sepertinya kita harus mengakhiri pembelajaran kali ini. Mohon maaf tidak ada pertanyaan kedua atau ketiga, karena waktunya sudah habis ya. Nanti kalau kalian mau ada yang ditanyakan lagi, boleh PC aja ke Ibu atau di grup, kalian boleh bertanya. Nanti kita diskusi di grup, oke? Sip, mudah-mudahan dari pembelajaran kali ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Ibu harap kalian tidak puas dengan apa yang Ibu sampaikan. Supaya kalian bisa mencari materi dari sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Oke? Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih yang sudah hadir. Tapi sebelumnya, tunggu dulu. Ibu tadi belum mengecek kehadiran. Ibu mau screenshot dulu saja. Yang hadir hari ini siapa saja ya. Nanti Ibu absen. Ibu screenshot dulu, tunggu dulu. Atau boleh kalian bergaya? Ibu mau screenshot? Bergaya boleh ya. Ya, silakan senyum. Tunggu, ada beberapa slide. Tunggu ya, soalnya di HP nih screenshotnya. Ya, sebentar ya. Tahan ya senyumnya, sebentar. Sebentar ya. Aduh, lama nih. Sebentar. Terima kasih banyak. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi mohon maaf. Kalian nanti ya, aduh lupa, maaf ya. Kalian nanti isi soal 5 soal ya, Ibu kirim di grup. Ada 5 soal latihan PG, gampang kok. Oke? Ya, Ibu ulang. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih juga ya IPA 2.